di antara kesempurnaan ibadah seseorang. Dia memiliki sifat qanaah. Dan yang selanjutnya adalah di antara keutamaan qanaah taksibul iman, sabilur rahah dan nafs wal ruh, jalan ketenangan, kebahagiaan jiwa, ya, dan menghindari al-ghurur, sifat-sifat yang tidak baik di dalam dirinya, keresahan, kegundahan, dan kegalauan. Seseorang yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan, maka akan mendatangkan as-sakinah, ketenangan di dalam hidupnya, sehingga apa yang dia tampakkan itulah yang mampu terhadap dirinya, tidak memaksakan. Kemudian di antara qanaah juga sababul barakah. Di antara sebab qanaah adalah turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin diberkahi kehidupan kita, ingin diberkahi harta kita, keluarga kita, maka harus bersifat qanaah. Kita sudah pernah membahas tentang al-barakah. Apa itu al-barakah? Barakah adalah ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Jadi barakah itu bukan berbicara tentang kuantitas banyak atau sedikitnya. Barakah, keberkahan itu adalah as-sakinah, kebaikan ada atau tidak di dalam kehidupannya. Kalau secara kuantitas dia memiliki aset yang banyak tetapi tidak diberkahi oleh Allah, bisa jadi tidak akan ada ketenangan di dalam hidupnya. Dia selalu gelisah. Sebaliknya seseorang yang mungkin biasa-biasa saja tetapi Allah turunkan keberkahan, maka disitulah ada kebaikan dengan apa yang dia miliki. Nah, al-qanaah ini mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan seseorang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca ayat-ayat yang bersifat yang berkaitan dengan qanaah ini. Di dalam surat Hud ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan setiap apa yang ada di bumi ini, ya, setiap yang bernyawa yang ada di bumi ini, inna Allahi rizquha, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizkinya masing-masing. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, qanaah ini semata kaitannya dengan rizki yang Allah berikan kepada seseorang. Dan di sini di ayat ini Allah menggunakan yang disebut dengan adatul hasr. Adatul hasr itu artinya pembatasan. Ya, seperti kalimat la ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 dan 57, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan oleh Allah, begitu juga bangsa ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita tidak akan pernah ada artinya walaupun seseorang itu hidup begitu lamanya di muka bumi ini, ya,
Tetapi ketika tidak sholat, tidak beribadah, tidak menjalankan perintah Allah, maka kehidupannya tidak akan pernah memiliki arti. Karena seseorang itu diciptakan oleh Allah di